Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Happy Sunday. Selamat hari minggu juga buat papa, mama, tulang, nan tulang, amang boru, namboru, opung dan semuanya. Nama minggu kita kali ini ialah Quasimodogeneity dengan tema Yesus menampakkan dirinya kepada Thomas. Nah, adik-adik, kita sudah tahu nama minggu kita. Dan sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini yang sudah melindungi kami dan setia memimpin kami. Dan kami sekarang berkumpul untuk ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Dan juga untuk Amang Pendeta yang akan membawakan firman-Mu. Begitu juga dengan Sintua dan kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Berkatilah kami ya Tuhan. Berkatilah dari awal ibadah hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun dosa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah melalui Jumat Agung, Paskah, Tuhan Yesus kan sudah bangkit. Setelah itu Tuhan Yesus ngapain ya adik-adik? Kak Kerin, Tuhan Yesus ngapain lagi? Nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke murid-muridnya Kak Tessa. Supaya kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus hidup selamanya. Seperti lagu kita yang satu ini, hidup-hidup selamanya. Semuanya bangkit berdiri ya, kita nyanyikan lagu Hidup Selamanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu, bukakan hati mendengar dan menghayati firman-Mu. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita dengarkan yang menjadi hukum Taurat Tuhan di minggu pagi ini yang diambil dari titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama kita. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami,
kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau Kak Kerin, sayang kan sama Tuhan Yesus? Tentunya dong Kak Tessa, karena Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Benar adik-adik, Tuhan Yesus sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena Allah Bapa tidak mau kita jatuh ke dalam maut. Untuk itu, mari kita ungkapkan rasa sayang kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Semuanya bangkit berdiri ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sayang-sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitabnya dari Amsal 17. Dari Amsal pasal 17, mulai dari ayat 17 sampai 20. Inang yakin adik-adik sekolah minggu sudah menemukannya. Kita membaca secara responsori ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Kita sama-sama membacanya. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Adik-adik, siapa di sini yang masih ragu-ragu dan belum percaya kalau Tuhan Yesus telah bangkit? Ayo, siapa? Kak Tessa gimana? Percaya atau tidak percaya? Kalau Kak Tessa pastinya sudah percaya dong Kak Kerin. Kak Kerin, kalau kita sudah percaya nih, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Nah, yang kita lakukan ialah
ini Kak Tessa, seperti baca Alkitab, rajin memuji dan memuliakan nama Tuhan, berdoa, dan melakukan hal baik lainnya. Nah, untuk itu mari kita naikkan lagu pujian Percaya Saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi. Nah, adik-adik, waktunya kita mendengarkan pengumuman ya. Nah, pengumuman yang pertama, kan kemarin kita melaksanakan lomba menyambut Paskah. Jangan lupa untuk adik-adik sekolah minggu mengirimkan karyanya. Horong 1-2 mewarnai, horong 3-4 melukis telur. Jangan lupa kirimkan foto ataupun videonya kepada guru-guru sekolah minggu ya. Dan yang kedua, untuk talenta adik-adik seperti bernyanyi, menghafal ayat hafalan, jangan lupa dikirimkan juga kepada guru-guru sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Nah, Kak Tessa, Tuhan Yesus kan telah bangkit. Tapi ada salah satu murid Tuhan Yesus yang belum percaya, masih ragu-ragu akan kebangkitannya Tuhan Yesus. Kakak tahu nggak siapa murid Tuhan Yesus itu? Pasti Thomas kan, Kak? Nah, benar, Thomas. Ijo-ijo ya, Kak, matching ya. Nah, terus Thomas ini gimana ya kelanjutannya dari yang dia tidak percaya menjadi percaya. Penasaran kan gimana cerita kelanjutannya? Yuk dengerin firman Tuhan setelah lagu yang satu ini, Tanda Paku. Paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga khotbah bagi kita semua, mari kita satu di dalam doa, lipat tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup mata kita, kita satu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik sekolah minggu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada hari ini di kebaktian minggu saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 29. Amang Pendeta akan membacakannya untuk adik-adik sekolah minggu. Jadi adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya di dalam hati. Kalau sudah menemukannya, kita akan mengikutinya. Amang akan membacakannya untuk kita semua. Judulnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah adik-adik sekolah minggu firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu saat ini atau pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, tentu adik-adik sekolah minggu sudah mengenal kisah atau bahkan sudah pernah mendengar cerita tentang Thomas, salah satu murid Tuhan Yesus, atau yang dikenal dengan Didimus. Tentu adik-adik sekolah minggu karena mungkin sudah mengenal siapa itu Thomas, kita pasti akan langsung menjawabnya, atau adik-adik sekolah minggu mengatakan Thomas dikenal dengan murid Tuhan Yesus yang ragu-ragu. Yang ragu terhadap kebangkitan Tuhan Yesus. Yang seharusnya kalau diperhatikan ketika Tuhan Yesus bangkit, ketika Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, maka tidak ada lagi murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya. Tetapi dalam kisah ini, dalam firman Tuhan, dalam khotbah kita pada pagi hari ini, ternyata masih ada satu orang dari ke-11 murid Tuhan Yesus,
karena Yudas Iskariot sudah meninggal. Dari 11 itu ternyata masih ada satu orang yang belum percaya atau tidak percaya bahwa Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Karena itulah adik-adik sekolah minggu, pada saat ini firman Tuhan mau menyapa adik-adik sekolah minggu bahwa ternyata kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya memberikan rasa percaya atau meningkatkan iman dari setiap pengikut-pengikut Yesus atau juga murid-murid Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus seharusnya bisa memberikan pengharapan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga mereka seharusnya tidak perlu ragu-ragu, benarkah Tuhan Yesus bangkit? Dan itulah yang terjadi di dalam diri Thomas. Ada keraguan-raguan, saya tidak percaya sebelum saya mencucukkan jari saya ke tangan dan juga ke lambung Tuhan Yesus. Sebelum saya mencucukkannya, saya tidak percaya. Itulah yang terjadi, bahwa Thomas ragu-ragu kalau Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit. Karena itu adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada saat ini adalah bagaimana adik-adik sekolah minggu tidak lagi menjadi anak-anak Tuhan yang ragu-ragu. Atau dengan kata lain, mungkin adik-adik sekolah minggu akan mengatakan, saya tidak mau menjadi Thomas yang salah satu murid Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang ragu-ragu. Tetapi justru di dalam firman Tuhan saat ini adalah adik-adik sekolah minggu, setelah kita merayakan Paskah pada hari Minggu yang lalu di tanggal 4 April yang lalu, justru membuat adik-adik sekolah minggu semakin bersemangat, semakin memiliki pengharapan. Karena itu adik-adik sekolah minggu, Amang akan memudahkan. Coba adik-adik sekolah minggu perhatikan gambar yang ada di tangan sebelah kiri Amang Pendeta. Kalau kalian perhatikan, ini ada seorang anak yang dipenuhi dengan tanda tanya. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak tersebut? Tentu kita akan menjawab, anak ini sedang di dalam kebingungan. Atau dengan kata lain, ini adalah contoh anak-anak yang atau seorang anak yang ragu. Dia ragu, begitu banyak tanda tanya. Saya mau ngapain, apa yang harus saya lakukan, bagaimana dengan ini, semua penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah contoh, ini adalah gambar bagaimana seorang anak yang ragu. Tetapi kalau kita perhatikan di tangan sebelah kanan Amang, ini ada gambar seorang anak yang kalau kita perhatikan ada lampu yang sedang, katakanlah sedang terang atau bersinar. Seorang anak yang memiliki pengharapan. Seorang anak yang di dalam atau memiliki hati yang semangat. Seorang anak yang optimis. Tadi di sebelah kiri Amang ada seorang anak yang ragu-ragu, lalu yang di sebelah kanan ada seorang anak yang optimis. Lalu yang mana adik-adik sekolah minggu akan memilihnya? Yang ragu-ragukah seperti Thomas, atau memang yang di sebelah kanan Amang di gambar ini, seorang anak yang optimis, yang semangat dia? Karena itu
Dengan firman Tuhan saat ini, tentu adik-adik sekolah minggu mau diingatkan bahwa ketika adik-adik sekolah minggu percaya Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, bahwa adik-adik sekolah minggu telah beriman bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, begitu juga dengan iman adik-adik sekolah minggu sehingga memiliki sikap hati ataupun semangat yang luar biasa. Tetap optimis. Jangan lagi adik-adik sekolah minggu ragu. Jangan lagi adik-adik sekolah minggu pesimis. Tetapi adik-adik sekolah minggu yang sudah mau ataupun menerima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita lihat bagaimanakah seorang anak ini selalu penuh dengan semangat dan optimis. Begitu juga dengan adik-adik sekolah minggu pada saat ini melalui firman Tuhan mau menyapa adik-adik sekolah minggu, tetaplah menjadi anak-anak sekolah minggu yang menerima kebangkitan Kristus dan bukan hanya sekedar menerima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tetapi harus kelihatan, harus tampak bahwa anak-anak sekolah minggu yang menerima kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang tidak seperti Thomas adalah anak-anak sekolah minggu yang optimis, yang bersemangat, yang penuh dengan pengharapan, sehingga kesulitan apapun harus bisa dijalani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yakinlah apapun kesulitannya, yakinlah apapun masalahnya, yakinlah apapun tantangannya, apapun yang dihadapi oleh adik-adik sekolah minggu, jangan menggerutu, jangan mengeluh, tetapi tetap harus optimis dan bersemangat. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Melalui kisah Thomas, Engkau kembali mengingatkan dan mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu untuk tetap memiliki semangat dan juga memiliki rasa optimis di dalam menjalani kehidupan anak-anak sekolah minggu. Biar Roh Kudus-Mu yang membimbing anak-anak sekolah minggu-Mu agar ia tetap bersemangat dan juga optimis menggapai cita-cita mereka, sekaligus juga apapun kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak sekolah minggu-Mu, yakinkan di dalam dirinya bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, mereka juga boleh menerima kebangkitan di dalam diri mereka untuk tetap bersemangat dan memiliki rasa optimis yang tinggi. Begitu juga untuk setiap orang tua yang dengan setia senantiasa membimbing dan mengajarkan anak-anak sekolah minggu-Mu. Roh Kudus-Mu yang memampukan setiap orang tua agar senantiasa anak-anak sekolah minggu-Mu tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, yang setia kepadamu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tetap memiliki semangat dan rasa optimis yang tinggi. Dengarlah doa kami ya Bapa, yang kami dasarkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berarti kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Seperti cerita kita tadi Kak Kerin, yang Thomas mencucukkan jarinya kepada tangan Tuhan Yesus. Itu menandakan bahwa kasih Tuhan Yesus sangat besar kepada kita. Dia rela disiksa adik-adik. Untuk itu, adik-adik sekolah minggu harus bersyukur kepada Tuhan yang sudah menembus dosa kita dengan cara tetap optimis dan percaya.
Oke adik-adik? Nah, kita ada ayat hafalan loh. Ayatnya diambil dari, coba buka Alkitabnya, dari Yohanes 20 ayat 29b. Isinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jangan lupa ya kirimkan videonya. Adik-adik, tibalah kita saat di penghujung kebaktian, kita mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik buat Tuhan sambil kita bernyanyi Marolop-olop. Marolop-olop kondiki, ainang ditobus Yesusi, hamu sude bege mai, sailas rohaku mandoki, sonang nit niki, dung jumpang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajari au, tarban marlas ni roha au, sonang nit niki, dung jumpang Yesus Tuhaki. Sekali lagi ya. Marolop-olop tondiki, ainang ditobus Yesusi, hamu sude bege mai, sailas rohamu mandoki, sonang nit niki, dung jumpang Yesus Tuhaki, tondi nama ngajari au, tarban marlas ni roha au, sonang nit niki, dung jumpang Yesus Tuhaki. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa.